Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan mengenai framework Laravel. Untuk anggotanya sendiri ada saya sendiri, Rian Ditya, dan yang kedua ada Firman Agustia. Nah, untuk penjelasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh Firman Agustia. Terima kasih untuk Rian. Untuk yang penjelasan pertama, kita ngejelasin tentang Laravel di sini. Uh, untuk Laravel sendiri, kita bahas secara mendasar ya untuk Laravel. Nah, di sini dijelaskan Laravel adalah salah satu framework PHP yang paling populer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia dalam membangun aplikasi web mulai dari proyek kecil hingga besar. Framework ini banyak digunakan oleh web developer karena kinerja, fitur, dan skalabilitasnya. Boleh dilanjut? Nah, framework ini mengikuti struktur MVC. Nah, di sini MVC itu apa? MVC itu di sini yang dikatain MVC, model view controller. MVC adalah sebuah metode aplikasi dengan memisahkan data dari tampilan berdasarkan komponen-komponen aplikasi seperti manipulasi data, controller, dan user interface. Nah, di sini saya bakal ngejelasin partikel-partikel seperti model view controller secara menyeluruh. Di sini model sendiri yang disebut model mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan data ke basis data, pembaruan data, dan lain-lain. Untuk view sendiri, view model memiliki struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan data ke basis data, pembaruan data, dan lain-lain. Nah, untuk controller sendiri, di sini controller merupakan bagian yang menjembatani model dan view. Boleh lanjut? Nah, untuk Laravel sendiri, bisa dilihat penggunaannya yang seperti saya jelaskan barusan, penggunanya sudah mencakup di seluruh dunia, terutama di Indonesia sendiri sudah banyak pengguna Laravel mulai menerapkan di tahun ini. Lanjut. Untuk Laravel sendiri di sini setiap tahunnya penggunaan Laravel meningkat setiap tahunnya. Setahu saya ya, pengalaman saya untuk Laravel sendiri setiap tahunnya, setiap harinya meningkat. Fitur dan Laravel. Nah, di sini saya menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam Laravel. Yang pertama yaitu bundles. Apa itu bundles? Bundles yaitu sebuah fitur dengan sistem pengemasan modular dan tersedia beragam di aplikasi. Yang kedua, Eloquent ORM. Eloquent ORM merupakan penerapan PHP lanjutan menyediakan metode internal dari pola active record yang mengatasi masalah pada hubungan objek database. Untuk yang ketiga, application logic. Application logic adalah merupakan bagian dari aplikasi menggunakan controller atau bagian root. Nah, untuk yang selanjutnya, reverse routing. Reverse routing itu apa? Reverse routing mendefinisikan relasi atau hubungan antara link dan rute. Yang selanjutnya, RESTful controller. RESTful controller memisahkan logika dalam melayani HTTP GET dan POST. Untuk yang selanjutnya, class auto loading. Class auto loading menyediakan loading otomatis untuk kelas PHP itu sendiri. Nah, dan yang selanjutnya yaitu view composer. Nah, di sini view composer adalah kode unit logika yang dapat dieksekusi ketika view sedang loading. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada IOC container. Apa itu IOC container?
IC container memungkinkan objek baru dihasilkan dengan pembalikan controller. Migration selanjutnya, migration menyediakan sistem kontrol untuk skema database. Untuk yang selanjutnya, unit testing. Banyak tes untuk mendeteksi dan mencegah regresi. Nah, untuk yang terakhir ini automatic pagination. Automatic pagination menyederhanakan tugas dari penerapan halaman. Nah, Baik, untuk mungkin yang kedua, slide kedua ini menjelaskan kelebihan dan kekurangan Laravel. Ya, untuk kelebihan dan kekurangan Laravel mungkin akan dibahas oleh teman saya, Rian Didia. Mangga. terima kasih Firman. Sebelum lanjut ke kelebihan dan kekurangan Laravel, di sini saya izin menambahkan mengenai tools pada Laravel itu sendiri. Untuk tools pada Laravel itu sendiri, nah tools andalan pada Laravel sendiri yang pertama itu ada Composer dan yang kedua itu ada Artisan. Nah, untuk Composer sendiri merupakan tools yang di dalamnya terdapat kumpulan library. Seluruh library tadi disimpan menggunakan format file composer.json sehingga dapat ditempatkan di dalam folder utama website. Mengapa Composer terkadang dikenal sebagai dependency management? Kita ambil contoh, misalnya kita ingin mengimplementasikan, kita ambil dari Google Recaptcha. Untuk menyediakan Google Recaptcha tidak bisa menggunakan satu library saja, harus lebih dari satu library. Anda tidak mungkin menginstal satu persatu library itu sendiri. Nah, untuk di sini Composer itu membantu kita ini untuk menginstal library yang dibutuhkan oleh library Google Recaptcha. Jadi jika menggunakan Composer, kita tinggal menginstal library Google Recaptcha dan secara otomatis library lain akan terinstall. Begitupun ketika ingin memperbarui library, kita cukup menggunakan perintah yaitu $composer update. Dan untuk yang kedua ini Artisan. Jadi Artisan ini merupakan command line interface yang dimiliki oleh Laravel. Artisan ini mencakup sekumpulan perintah yang membantu kita untuk membangun sebuah website atau aplikasi. Nah, mungkin segitu untuk penambahan tools andalan dari Laravel itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan Laravel. Untuk kelebihan Laravel sendiri, yaitu salah satu keuntungan terbesar menggunakan Laravel adalah dapat memanfaatkan fitur-fitur dari PHP. Hampir sebagian besar framework lain tidak dapat menggunakannya. Apabila kita menggunakan Laravel, ada banyak sekali fitur baru PHP yang bisa dimanfaatkan, seperti namespace, anonymous, function, array sintak lebih pendek, dan lain-lain. Yang kedua ini dokumentasi rapi. Salah satu alasan kenapa Laravel adalah framework yang populer karena dokumentasinya sangat rapi. Semua versi Laravel 1 sampai hingga saat ini yaitu 8 dilengkapi dengan dokumentasi yang tepat sehingga pengguna dapat mencari penjelasan detail mengenai coding style, metode, dan lain-lain. Untuk yang ketiga ini integrasi dengan mail service. Laravel di sini menyediakan API driver untuk SMTP, Mailgun, Mandrill yang memungkinkan aplikasi untuk mengirim email melalui layanan lokal atau cloud. Dalam artian lain, Laravel memiliki dukungan untuk pengiriman notifikasi ke email. Tidak hanya itu, bahkan framework ini juga dapat mengirimkan notifikasi ke SMS via Nextmob, dan Slack. Nah, untuk kekurangan sendiri, Laravel di sini yang pertama adalah Composer tidak terlalu kuat. Dikarenakan Laravel adalah framework baru, terkadang sulit bagi developer untuk menanganinya dengan baik.
Selain itu, komposer dari Laravel dinilai tidak cukup kuat dibandingkan dengan Ruby Games, NPM, atau bisa disebut juga Node.js, Pip untuk Python, dan lain-lain. Yang kedua adalah beberapa upgrade terkadang bermasalah. Ada beberapa masalah yang terjadi saat pengguna mencoba untuk mengupgrade Laravel. Akan tetapi hal tersebut bukan hanya Laravel saja, melainkan juga Pembroke PHP. Oleh karena itu, diharapkan pengguna harus berhati-hati sebelum melakukan upgrade pada Laravel itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir ini, kita masuk ke studi kasus. Untuk studi kasusnya, saya share. Bentar. Bentar. Nah, di sini kita masuk langsung ke studi kasusnya. Sebelum masuk, kita harus menyalakan exam terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk tampilan aplikasi web Laravel-nya. Untuk di sini algoritmanya sendiri yaitu yang pertama itu ada login ya. Nah, login di sini untuk kegunaannya menentukan hak akses bagi si admin atau yang ingin memasuki sebuah aplikasi web tersebut. Untuk inputannya username dan password. Outputnya menampilkan menu aplikasi, aplikasi dashboard, dan yang algoritma. Jadi si login ini, jika username atau passwordnya tidak sama bagi si admin sendiri, maka akan muncul tulisan atau pesan username atau password file. Selain itu, apabila benar, maka akan masuk ke bagian dashboard ini sendiri. Nah, untuk yang kedua itu, algoritma yang kedua yaitu inventory. Misalkan kita di barang masuk di sini. Nah, untuk di inventory di sini, si admin bisa kegunaannya untuk menginput data barang. Untuk algoritmanya sendiri yaitu pilih menu input data barang, terus pilih baru, tampilkan list data barang. Nah, untuk di sini tampilan listnya seperti ini ya. Sesudah itu langsung lanjut ke kita klik simpan. Jika data tersimpan, maka akan ada pesan data telah tersimpan. Mungkin segitu untuk penjelasan aplikasi web ini. Mungkin ada penambahan dari Firman? Nggak ada sih, cuman ya paling untuk teman-teman yang lagi belajar Laravel, mudah-mudahan yang kita share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ya paling maaf bila ada kurang dari kita. Kita juga sebisa kita menjelaskan tentang Laravel yang kita tahu gitu. Paling gitu sih dari Firman.
Ya mungkin cukup maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan. Di sini cukup sekian dari presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.